Pemirsa, niat Bupati Maros Khaidir Syam meresmikan bangunan sekolah kolong Dusun Bara kandas. Lantaran di perjalanan, Khaidir Syam beserta rombongan terjebak banjir bandang. Di tengah kondisi hujan deras, rombongan Pemkab Maros terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 3 km dengan medan yang cukup terjal. Namun di tengah perjalanan sekitar 1 km dari lokasi peresmian sekolah yang berada di Dusun Bara yang merupakan salah satu daerah terpencil di Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompo Bulu, Sulawesi Selatan. Rombongan terpaksa menghentikan perjalanan karena sungai yang menjadi satu-satunya akses menuju sekolah meluap akibat banjir bandang. Meski cuaca buruk, pihak Pemkab Maros terus berkomitmen untuk mendorong pendidikan di Maros. Tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas guru dan peserta didik. Sangat deras sekali, sehingga ada arus sungai yang airnya meningkat naik. Ya, mungkin saya belum bisa sampai di Desa Barat, Dusun Bara. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jumlah korban meninggal jadi 16 jiwa, 4 lainnya masih dalam pencarian. Satu korban banjir bandang di Kepulauan Siau berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari Brimob dan TNI Angkatan Laut. Jasad korban ditemukan terjepit di antara material batu, pasir, dan batang pohon di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jasad korban kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari data BPBD setempat, banjir bandang dan longsor menyebabkan 16 meninggal dunia, 18 luka-luka, dan 4 orang hilang. Sementara 261 warga harus mengungsi. Kegiatan sekarang ada pencarian, juga ada membersihkan puing-puing yang ada di sana supaya jalur di sana bisa terbuka kembali. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Selamat malam Pak Muhari. Selamat malam Mas. Iya Pak, hingga saat ini berapa jumlah korban jiwa akibat banjir yang terjadi di Sitaro ini, Pak? Ya, dari data yang kita terima di akhir pencarian sore hari ini, itu ada 16 jiwa meninggal dunia, di mana 6 diantaranya sudah teridentifikasi identitas dan jenis kelamin, umur, dan seterusnya, sedangkan sisanya masih dalam proses identifikasi oleh Polri. Selain 16 jiwa yang sudah ditemukan ini, masih ada 3 jiwa lainnya yang masih dalam pencarian. Ini sudah kita konfirmasi kembali ke kantor SAR Sulawesi Utara, dan memang nama yang dilaporkan atau kerabat korban, keluarga yang melaporkan kehilangan itu totalnya hanya tinggal 3 jiwa yang masih dalam pencarian. Selain itu, kita juga mendata ada 17 unit rumah yang hanyut. Ini kita sudah berkomunikasi langsung dengan Ibu Bupati Kepulauan Sitaro. Kemudian ada 29 unit rumah rusak berat dan beberapa akses jalan yang putus. Untuk akses jalan yang putus ini saat ini sedang dilakukan pemulihan oleh Dinas PU setempat. Sedangkan nanti untuk yang rumah hanyut dan rumah rusak berat ini, komunikasi cepat kami dengan Bupati ini rencananya akan kita relokasi, di mana nanti Bupati akan mencarikan lahan untuk relokasi ini, dan pembangunan rumah kembali di kawasan relokasi ini akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Selain itu juga ada sekitar 682 jiwa yang mengungsi. Ini ada di 2 titik pengungsian terpusat. BNPB saat ini sudah mengirimkan tim ke Sitaro yang membawa juga
beberapa kebutuhan dasar pengungsi seperti sembako, matras, selimut, tenda, dan hygiene kit. Jadi untuk sementara ini kita pastikan kebutuhan pengungsi ini terpenuhi. Nanti dalam fase tanggap darurat ini juga kita akan lakukan sekaligus apabila lahan nanti sudah siap dari pemerintah daerah, pembangunan kawasan atau pembangunan baru pemukiman di zona relokasi ini akan kita lakukan. Ya, Pak Muhari, kami ingin mengonfirmasi apakah kejadian banjir yang terjadi di Sitaro ini merupakan yang terparah semenjak adanya berbagai kondisi yang mungkin hampir sama di beberapa tahun yang sebelumnya? Untuk banjir sebesar ini, tadi Ibu Bupati menyampaikan bahwa ini kejadian terparah dalam 40 tahun terakhir ya. Wow. Seperti ini. Jadi memang untuk Sitaro sendiri sebenarnya memang kabupaten ini cukup rawan dengan bencana ya. Kita ingat 2 tahun yang lalu juga ada Gunung Ruang yang erupsi dan kita merelokasi 3 kampung waktu itu. Dan saat ini kemudian dari 2 tahun lalu ada bencana erupsi gunung api. Saat ini Sitaro juga mengalami kemudian bencana hidrometeorologi. Jadi kita juga mendiskusikan memang kita perlu melihat kembali kawasan tata ruang di Sitaro ini agar benar-benar nanti kita bisa menyiapkan satu kawasan yang aman, baik itu dari zona bencana geologi atau gunung api pun dari hidrometeorologi. Iya, Pak Muhari, jika ini merupakan banjir terparah dalam 40 tahun terakhir, apa yang menyebabkan banjir ini menimbulkan korban hingga belasan orang ini, Pak? Kita saat ini akan melihat ke arah hulu ya, Mas. Karena kalau kita berbicara banjir bandang, ini pasti ada faktor sumbatan-sumbatan di daerah hulu yang kemudian membendung air, yang ketika bendung-bendung alam ini jebol, maka air tadi turun ke bawah dengan membawa batu-batu besar dan lain-lain. Nah, ini akan coba kita lihat ke atas. Tim kita juga membawa perangkat drone untuk melakukan kaji cepat situasi, sekaligus juga untuk melihat apakah masih ada potensi bencana susulan yang serupa, karena BMKG menyampaikan bahwa untuk Sitaro sendiri itu dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi cuaca atau intensitas hujan dari sedang hingga tinggi. Nanti ini juga menjadi atensi kita supaya jangan sampai nanti pada saat operasi kedaruratan ini pencarian pertolongan ada ancaman-ancaman bencana susulannya, akan kita pastikan keamanannya. Iya, Pak Muhari, terakhir Pak, apakah ada dugaan juga terkait dengan penggundulan hutan di wilayah Sitaro ini, Pak? Kita belum sampai ke sana. Nanti tentu saja setelah kita lihat bentang alamnya secara utuh ya dari atas, dengan menggunakan drone, maka kita akan bisa sampai pada mungkin satu kesimpulan awal untuk melihat penyebab dari banjir bandang ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhari atas kesempatannya bergabung bersama kami di iNews Malam. Selamat beristirahat Pak Muhari. Assalamualaikum. Pemirsa, berikutnya genangan banjir yang menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan membuat ratusan warga mengungsi. Dan hingga hari ini, sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing. Saat ini 91 kepala keluarga atau 270 jiwa telah mengungsi di Pondok Pesantren Ubudiyah yang berada di Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati. Banjir yang terjadi sejak menjelang tahun baru ini merendam permukiman di sejumlah kecamatan, mulai dari Kecamatan Palaihari, Bajuin, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, hingga Tambang Ulang. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sekitar 2.504 rumah yang tergenang dan 1.000 lebih yang terdampak. 6 sekolah juga terpaksa diliburkan karena ruangan sekolah terendam banjir. 600 meter. Dalam nggak dalam? Dalam, Bu. Apa? Dalamnya hampir segini. Ya. Meteran pula. Kira-kira semeter. Ke sini lah. Kalau berdiri di bawah tuh di sini. Semuanya sudah. Semuanya sudah. Ya. Berapa orang jadi? Kami hanya 3 orang, 4. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan tersangka kasus kayu gelondongan ilegal yang terbawa banjir dan longsor saat bencana Sumatera. Meski demikian, pihak kepolisian belum membeberkan identitas para tersangka.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diketahui penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan Jumat 2 Januari 2026. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebut sudah ada 2 tersangka. Meski begitu, Irhamni belum merinci terkait identitas para tersangka itu. Sebelumnya Irhamni menyebut status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli Tapanuli Tengah ke tahap penyidikan. Irhamni juga mengatakan pihaknya bakal menerapkan pasal tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang di kasus kayu gelondongan yang diduga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan.